Ya teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, saat ini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Peter H. Lumkewas selaku Direktur RSUD Manembo tipe C Kota Bitung yang juga merupakan dokter umum. Saat ini kita akan berbicara mengenai COVID-19. Nah Bapak, berbicara mengenai COVID-19, akhir-akhir ini berapakah jumlah pasien positif COVID-19 yang ada di RSUD Manembo itu? Saat ini kami sudah merawat pasien COVID itu berjumlah 11 orang yang sudah konfirmasi. Kemudian ada juga kami merawat pasien dengan dalam pengawasan atau yang disingkat dengan PDP. Dan dengan total akumulasi kalau yang pasien PDP itu sudah 50-an selama sejak adanya identifikasinya COVID ini sejak bulan Maret 2020. Apakah setiap harinya pasien positif COVID-19 di Kota Bitung itu mengalami peningkatan atau penambahan? Apabila ada penambahan, kira-kira apakah faktor-faktor yang menyebabkan pasien positif COVID-19 ini menjadi meningkat? Untuk pasien barangkali semua sudah tahu di media, di medsos, di media online kan banyak tertera bahwa untuk kasus di Kota Bitung beberapa hari terakhir peningkatannya sangat tajam. Nah, sejak bulan Maret ada peningkatan, tapi itu termasuk kasus ini agak rendah dibandingkan lokasi seperti Kota Manado. Tapi untuk hari-hari terakhir ini peningkatannya lumayan tajam, dan data statistik yang ada ini disebabkan antara lain bahwa saya juga pernah menyampaikan bahwa kasusnya itu rendah atau kasus itu tinggi ada dua hal. Yang pertama persoalan tracing dan screening. Jadi tracingnya lemah, screeningnya rendah, otomatis jumlahnya kurang karena yang diperiksa sedikit. Ada juga yang meningkat tajam karena memang tracingnya bagus, tracingnya sempurna. Seperti contoh, jika ada konfirmasi dia harus tracing, itu ada aturannya semua tentang OTG. Dia ada kriterianya. Nah, dia tracing ini sesuai kriteria atau enggak. Itu satu antara lain. Kemudian yang kedua yaitu persoalan kemampuan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk melakukan protokol yang sudah ditentukan. Seperti yang saat ini lagi viralkan dengan istilah new normal. Jadi kita melakukan tata cara di sekolah, di peribadatan, di rumah itu sendiri pun itu semua dengan protokol COVID-19, COVID-19. Jadi jika kita lengah plus pemeriksaannya rendah, pasti jumlah kasus rendah. Tapi jika pemeriksaan kita secara tracing dan screening itu besar-besaran dan masyarakatnya itu tidak patuh, pasti dia akan meningkat aja. Jadi dua hal itu yang menentukan peningkatan status kasus. Sebelum seseorang didiagnosa positif COVID-19, tentunya pasti harus mengikuti beberapa tes. Nah, apakah perbedaan dari tes rapid test, swab, dan PCR? Jadi untuk pemeriksaan kan ada dua macam. Ada pemeriksaan mandiri, jadi orang tidak ada gejala tapi hanya suka screening saja. Tapi ada pemeriksaan karena di screening di rumah sakit. Itu biasanya di screening karena rapid test. Rapid test itu adalah alat untuk mendeteksi antibodi. Antibodi artinya kekebalan kita. Jadi pada saat kita kena infeksi virus, maka badan akan membentuk antibodi, kekebalan untuk melawan virus itu. Cuma persoalan rapid test ini, kekebalan yang kita keluarkan itu tidak spesifik virusnya apa. Sehingga makanya rapid test itu disampaikan pada saat dia non-reaktif itu belum tentu dia tanpa COVID. Pada saat dia reaktif belum tentu dia COVID. Kalau yang rapid test, karena dia hanya mendeteksi antibodi kekebalan yang kita bentuk pada saat orang terpapar virus, tapi belum tahu virusnya apa. Nah, itu kelemahan dari rapid. Keuntungannya ya pemeriksanya cepat, murah, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya itu adalah pintu masuk untuk pemeriksaan lanjutnya. Karena biasa pada rumah sakit jika dia reaktif, itu lanjut dengan swab dan PCR. Nah,
Swab itu pengambilan sampel. Jadi swab itu pengambilan sampel, ambilnya di di tenggorokan sampai di hidung. Pemeriksaannya itu yang PCR. Yang kebetulan hari ini Rumah Sakit Bitung itu launching untuk pemeriksaan PCR. Tapi di rumah sakit ini memakai alat Gen Expert namanya. Nah, pemeriksaan itu justru mendeteksi virus. Jadi pada saat virus ini kan namanya SARS-CoV-2 kan, SARS-CoV-2. Karena kalau kemarin kan ada SARS, penyakit SARS itu berarti SARS-CoV-1. Ini SARS yang berbeda sehingga dinamakan SARS-CoV-2 jenis virusnya. Nah, pemeriksaan PCR ini yang mendeteksi virus sehingga pada saat dia dinyatakan positif, makanya itu namanya konfirmasi COVID. Itu berarti memang COVID karena yang dideteksi virusnya. Itu barangkali dua perbedaan antara PCR. Kalau swab itu cara mengambil sampel. Jadi kalau satu sisi rapid untuk tes cek antibodi orang, kalau PCR itu untuk cek virus itu ada atau tidak. Nah, siapakah mereka yang disebut dengan istilah ODP, PDP, dan OTG? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar supaya tidak ada salah persepsi dan salah pemahaman tentang, dan juga bagaimanakah tindakan medis untuk terjun langsung untuk mengeksekusi atau menangani orang-orang tersebut. Ya, ini istilah yang viral, hampir semua orang udah tahu. Meskipun kadang-kadang kepanjangannya juga nggak tahu. Artinya juga banyak yang saya pikir belum semua paham. Karena saya berapa kali mendapat penemuan teman-teman tenaga kesehatan saja, itu arti itu dengan apa yang mereka sampaikan itu berbeda. Jadi orang-orang tenaga kesehatan saya tidak semua paham soal ini, arti. Jadi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ada beberapa orang yang terang lihat. Pertama, orang yang dengan riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan itu disampaikan dia berpotensi jika riwayat perjalanannya ke daerah transmisi lokal. Kalau kemarin kan daerah transmisi lokal itu hanya Wuhan, Cina. Tapi kemudian berkembang menjadi 12 negara. Kemudian berkembang jadi beberapa negara. Kemudian berkembang ada Indonesia. Jadi ada Jakarta. Artinya pada saat kita ke Jakarta itu masuk riwayat perjalanan. Tapi ternyata di Manado dan Bitung ini sendiri sudah termasuk transmisi lokal. Jadi riwayat perjalanan artinya sudah tidak ada lagi karena kita saja tinggal di Bitung itu dianggap bisa riwayat perjalanan. Yang kedua yaitu kata OTG, orang tanpa gejala. Ini yang sering banyak disalahartikan. Jadi banyak yang menyampaikan OTG ini adalah orang-orang yang COVID-19-nya positif, tidak bergejala. Bukan seperti itu. Ini yang paling banyak orang menyampaikan, oh banyak sekarang OTG berjalan-jalan. Orang itu pembawa virus. OTG itu bukan pembawa virus. OTG itu orang tanpa gejala, itu adalah dalam pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 nasional, istilah di revisi 3 namanya KERT, kontak erat risiko tinggi. Jadi orang yang kontak bukan orang yang positif. Di pedoman yang sama tapi revisi yang terakhir, revisi 4, kata KERT ini dirubah menjadi OTG, orang tanpa gejala. Jadi OTG ini adalah orang yang pernah kontakan ada berapa macam. Kontak langsung berpegangan, seperti kasus ada yang mayat meninggal, orang pegang dia positif. Ada kontak dengan droplet, pancaran yang berkembang setelah droplet berkembang jadi aerosol. Saat ini orang coba cerita sudah ada banyak menyampaikan ke WHO ini kontak melalui udara. Jadi dia kontak dengan yang konfirmasi positif, tapi dia belum tentu positif. Ini itu OTG, belum tentu dia positif. OTG ini pintu masuk untuk pemeriksaan selanjutnya. Karena dia kontak dengan yang positif, kamu itu harus periksa selanjutnya. Entah periksa gejala, periksa rapid, atau swab jika rapidnya reaktif. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan kriterianya di pedoman tersebut yaitu orang yang mengalami gejala-gejala ISPA. Ada infeksi saluran napas, tapi belum tahu jenisnya apa. Bisa ada panas, bisa ada batuk, tapi kontak dengan bisa ada riwayat perjalanan daerah transmisi ya. Kalau kita hitungkan termasuk daerah transmisi, itu ODP. Kalau yang PDP
pasien dalam pengawasan. Sudah disebut pasien, jadi bukan orang lagi, sebut pasien. Karena biasa ini orangnya sudah di rumah sakit. Yang gejalanya ini selain seperti ISPA tadi, panas batuk sesak, panas batuk, tapi biasa sudah ada gejala-gejala pneumonia. Gejala pneumonia itu yaitu sesak. Yang biasa kalau di rumah sakit itu ditegakkan dengan foto dada. Jadi foto dadanya itu ada gambaran pneumonia. Itu biasanya langsung PDP. Dari PDP itu nanti dikonfirmasi lagi. Jadi istilah kalau selanjutnya itu namanya konfirmasi COVID-19. Jadi artinya pada konfirmasi dia positif itu baru dinyatakan konfirmasi COVID-19. Itu baru dinyatakan dia positif. Yang istilah yang terakhir, konfirmasi. Jadi dia perjalanan OTG, ODP, PDP, konfirmasi kasus COVID-19. Ada 5. Oke, yang terakhir Bapak, saran dari Bapak dan himbauan bagi kami generasi muda, terlebih khusus siswa-siswa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan apabila ke depan diperbolehkan untuk membuka, pemerintah kota diperbolehkan untuk membuka sekolah-sekolah, langkah-langkah apa atau tindakan-tindakan apa yang harus dipersiapkan untuk benar-benar menjaga keamanan dan kesehatan dari seluruh warga sekolah? Yang pertama kalau untuk generasi muda dan bahkan kita semua, apalagi generasi muda, bahwa untuk langkah pencegahan ini yang pertama tentu saja orang harus menambah ilmu pengetahuan. Karena apa yang orang lakukan itu berdasarkan pengetahuan orang. Jadi banyak yang orang tidak melakukan karena tidak tahu. Menambah ilmu pengetahuan, apalagi generasi muda saat ini kan ilmu itu sudah tinggal seujung paket. Kalau seperti kalau Tuhan seujung doa, tinggal ujung paket. Ini orang ada paket, tinggal buka Google, itu akan dapat banyak ilmu soal bagaimana tata cara supaya orang terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Cuma persoalan tinggal sekarang sebagai anak muda, pesan kami itu pertama cari ilmu, cari pengetahuan, kemudian taat melakukan. Karena jadi persoalan udah tahu tapi tidak melakukan, kan percuma. Bahwa misalnya contoh ini, bahwa saat ini banyak viral di status menyampaikan bahwa ada 3 alasan kenapa orang tidak mau pakai masker. Pertama, alasannya karena kolega, teman sekerja, mungkin teman sekolah. Teman sekolah apa pakai masker. Yang kedua, sahabat dekat. Dia kok teman dekat, masa hari-hari buku bawah masa pakai masker lagi. Yang ketiga, kerabat, saudara sendiri. Masa kok adik, kakak masa pakai masker. Itu yang jadi pemahaman masyarakat awam, sehingga 3 kelompok ini seakan-akan mereka anggap tidak perlu menggunakan masker. Yang harusnya siapapun dia semuanya wajib pakai masker. Entah itu orang tidak kenal, entah itu dokter ke pasiennya, ke koleganya, ke sahabatnya, ke keluarganya pun itu wajib pakai masker. Itu persoalan ketaatan. Ketiga, konsistensi. Setelah tahu, terus bikin, oke, 1 minggu taat. Tapi ya 1 minggu ke depan hilang lagi ketaatannya, tidak konsisten. Sedangkan penyakit ini selama dia masih ada, tetap itu wajib, itu tidak akan pernah berhenti. Jadi konsistensinya itu orang belum tahu sampai kapan. Karena selama disampaikan, kan sudah banyak orang baca. Sebelum dia ada vaksin, itu sulit dikendalikan. Satu-satunya pengendalian itu bukan menghentikan ya, mengendalikan. Pengendalian itu ke vaksin. Artinya ya memang konsisten sampai dia ada vaksin ini, baru kemungkinan ada perubahan lagi protokol. Kalau ada perubahan protokol baru bisa orang rubah. Selama belum ada perubahan protokol, itu wajib yang harus dilakukan. Kalau cara-caranya kan tidak rasa suka tinggal search banyak. Atau yang pokok orang tahu bahwa virus COVID itu orang tahu cara pencegahannya dengan cara penularannya. Kalau cara penularan orang tahu, berarti orang tahu cara cegah. Cara penularan itu 1, kontak langsung, berjabat tangan, makanya sudah dihentikan berjabat tangan. Cukup salam. Tidak bolehlah kontak langsung. Kedua, dia bisa menular lewat droplet. Droplet itu orang berbicara, orang bersin, orang batuk, keluar partikel ludahnya, salivanya. Tapi kemudian teorinya berkembang lagi, karena droplet ini ternyata yang mikro droplet, yang kecil-kecil, ya ukuran berapa mikron itu, dia akan dihantarkan oleh angin, yang dia akan berputar-putar, dia nggak jatuh. Makanya kenapa pakai syarat 2 meter? Karena dropletnya itu tidak lebih dari 2 meter. Biasa dropletnya itu 1 meter sudah jatuh di depan. Itu pakai jarak 2 meter. Tetapi
masalahnya sekarang aerosol dia bisa berputar. Makanya banyak kantor-kantor sekarang mestinya tidak boleh pakai AC. Karena virusnya itu kan berputar-putar di tempat. Malah yang penemuan terakhir kau terbaca 1 minggu yang lagi heboh, kan ini lagi penularannya semalam sudah airborne, lewat udara. Itu yang lagi didesak WHO. Nah, kalau WHO sudah penetapan, kemungkinan juga protokol ini akan berubah. Nah, kemudian yaitu melalui tempat-tempat virus ini berpindah. Virus ini berpindah, contoh bahwa saya konfirmasi COVID, berarti tangan saya kemungkinan banyak virus. Saya ke depan, saya buka pintu, saya pegangan pintu, saya keluar. Berikut kamu situ pegangan lagi, dia masuk ke tangan. Pada saat kamu taruh di wajah, dia akan masuk. Karena masuknya kan itu via mata, via hidung, via mulut. Dia tempat dia masuk. Maka itu wajib kacamata, wajib masker, wajib cuci tangan, supaya kalau cuci tangan, virus di tangan itu tidak masuk ke sini, ke mata, mulut, dan hidung. Oke, demikianlah wawancara saya dengan Pak Dr. Peter Halumikewas. Kiranya apa yang telah disampaikan tadi boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.